Alhamdulillah kita kembali lagi di Fajar Berkah. Pasti Berkah. Alhamdulillah Iya, tadi betul kita udah sharing-sharing bersama Pak Ustadz. Betul banget. Seru banget. Jadi ini juga kita ada games. Betul, games Ada apa tuh? games. Jadi nggak hanya Pak Ustadznya aja ditanya nih pemirsa. Kita tanya juga ini yang ada di sini host-hostnya ya. Aduh, agak deg-degan juga ada deg-degan nih. ya. Aduh. Takut ya. Jadi benar-benar Pak Ustadz harus fokus ya. Jadi pemirsa di rumah harus fokus juga. harus fokus Namun pemirsa di rumah juga bisa tanya-tanya. Kalau pemirsa di rumah ingin bertanya-tanya kepada Pak Ustadz, bisa langsung hubungin ke kontak person kita ada di 0813 9447 7912. Seperti itu. Nah langsung saja kita main games ini. Games tentang Islami tentunya. Waduh. Ini kita bertanya kepada hostnya Pak Ustadz. Tadi kan kita udah banyak bertanya kepada Pak Ya Ustadz. betul, Ini jadi kepo kan. betul. Ini Mau kita nanya siapa dulu? siapa dulu ini ya? Yang di ujung dulu ya. Takut. Jadi Yang takut ujung padahal saya udah dulu. diem nih Pak Ustadz. Yang diam-diam biasanya. Diam-diam biasanya gimana Iya. nih? Boleh coba Niki Boleh. dulu. Boleh dari Diki dulu ya bertanya kepada Kang Boleh. Agung tentunya. Diki mau tanya, tadi kita udah cerita-cerita tentang kisah Nabi tentunya. Di sini ada salah satu sifat para Nabi dan Rasul adalah fatona. Apa itu arti fatona? Fatona itu cerdas. Benar nggak Pak Ustadz? Benar Ya nggak, Pak Ustadz? benar. Betul. 100. Oh. Betul Gun. Ternyata pinter ya. Pinter. Kang Agung Pinter tidak disangka-sangka. dong. Nah sekarang aku deh yang mau tanya Kang Agung nih. Kira-kira yang mana ya ini masih mungkin udah pada tahu deh ya. Agama Islam di Pulau Jawa pada awalnya disebarkan oleh 9 orang nih. Oleh 9 orang wali. Disebut sebagai apa? Wali Songo. Wali Songo. Wali Songo, Bener ya betul Pak nggak? Ustadz? Oh iya, nggak? benar. Betul. Betul. Kalau nggak salah Songo itu 9 ya Pak Ustadz? 9, makanya Wali Songo. Betul, keren Betul, keren banget. banget. Sekarang aku mau tes Diki deh kalau gitu. Waduh, jadi deg-degan ini. Boleh gantian tesnya. Diki kali ini kira-kira malaikat yang bertugas mencatat amal baik adalah kebangetan gak sih kalau dia gak tahu? Aduh, mohon bantuannya Pak Ustadz. Kira-kira apa ya? Kita pikirkan dulu. Malaikat Rokib. Bener nggak Pak Betul Ustadz? Iya, Ustadz? benar. Betul, 100. alhamdulillah. Betul. Sempat deg-degan sayanya ini. Sekali lagi deh mungkin kan tadi kita pembahasan tentang hasad. Nah cara menyembuhkan hasad itu seperti apa Kang Diki? Aduh. Saya harus bilang SMS gitu. Enggak ya. Kalau cara menyembuhkan hasad itu yang dapat saya simpulkan dari Pak Ustadz tadi kita ngobrol-ngobrol. Yang pertama kita harus bersyukur tentunya. Yang kedua kita harus tidak boleh rendah diri. Tapi harus rendah hati. Kalau ketika teman kita ada yang baru gitu, kita jangan iri. Namun kita Masya Allah dia seperti itu gitu. Kita harus berusaha lagi gitu. Iya, Benar gimana nih, Pak Pak Ustadz? Oh ya, boleh. Apakah Ya, boleh. setuju? Ya, setuju. Setuju? Saya sempat deg-degan ini. Oke. Nah sekarang nih aku mau nanya ke Syaira aja deh. Aduh. Apa ini? Zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta benda disebut juga Zakat apa guys? Aku nggak tahu. zakat Zakat apa? zakat fitrah atau zakat apa nih Pak Ustadz? Benar nggak Pak Ustadz? Zakat mal kalau harta. Kalau fitrah itu kalau kita selesai puasa, kalau kita berbarengan dengan Ramadan. Jadi pahala puasa Ramadan kita belum naik ke atas, belum naik ke langit kalau tidak dibarengi dengan zakat fitrah. Begitu. Itu zakat fitrah. Adapun zakat mal, maka saya doakan mudah-mudahan Akang Teteh semuanya ini menjadi orang-orang yang bayar zakat. Berarti Amin, kita amin. orang kaya. Betul. Mau tak zakat? Ya. Mau tak zakat? Gak mau. Mau tak zakat? Nggak mau. Berarti Nggak hidupnya mau, Pak miskin. Saya terkecoh oleh pertanyaannya. Takut saya. Tuh, ternyata kita perlu juga zakat ya. Perlu bayar pajak dan bayar zakat. Oh iya. Itu wajib ya Pak Ustadz ya? Wajib ya Pak Ustadz. Wajib. Ada lagi Oke, nih. kemudian nih Syaira. Sahabat Rasulullah yang pernah menjadi khalifah dan sering dijuluki gerbangnya ilmu bernama. Hah? Siapa? Gerbangnya ilmu.
Umar bin Khattab apa siapa nih Pak Ustadz? Benar nggak Pak Ustadz? Bukan. Ada istilahnya itu ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu kata Rasul dan Ali adalah gerbangnya, pintunya. Berarti siapa sahabat Nabi yang jadi gerbang ilmu? Ali. Ali, Sayyidina Ali. Wah ternyata Pemuda yang cerdas. Oh, ya. ternyata aku harus banyak belajar tentang agama Islam guys. betul, Seperti Tuh, kalian sama-sama pemirsa. belajar. Kita semua harus belajar dan pemirsa juga tentunya bisa belajar, bisa menghubungin juga kalau mau bertanya-tanya sama Pak Ustadz di 0813 9447 7912. Dan ini ada salah satu beberapa pertanyaan mungkin dari pemirsa di rumah yang kepo nih pengen bertanya ke Pak Ustadz. Datang dari Bu Nunung, katanya jika kita terlanjur memiliki sikap hasad, apa sih yang harus kita lakukan untuk menghilangkan sikap tersebut Pak Ustadz? Ya. Bersyukurlah orang yang merasa tahu tentang penyakitnya. Gitu ya. Dia misal ada kala jengking. Ada kala jengking. Oh, itu kan sumber penyakit barangkali kalau kita tersengat. Betul. Lalu kita segera tahu, lalu kemudian kita kibaskan dia. Kita usir dia. Nah, itu kita tahu sendiri. Tapi kalau ada di badan kita ada kala jengking, kita nggak tahu, santai saja. Kawan kita yang tahu lalu diusir oleh teman kita bersyukur nggak? Kita harusnya terima kasih tidak? Terima kasih. Harusnya terima Terima kasih. Dikasih Begitupun ketika kita merasa kita punya penyakit batin, hal yang tak baik pada diri kita, ada kawan kita yang memberi nasihat, harusnya kita bersyukur, berterima kasih. Lalu ketika kita sudah introspeksi diri, oh iya saya begitu ya. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa kita seperti itu, maka tidak ada cara lain kecuali kita merubahnya ya pelan-pelan, karena perubahan itu terkadang tidak cepat begitu ya. Kita pelan-pelan, sedikit demi sedikit kita berubah, ya, tambah ilmunya, lingkungannya perbaiki begitu ya. Berdoa pada Allah agar benar-benar istiqomah untuk bisa menjauhi penyakit batin, mobil khusus penyakit iri dengki ini. Sekali lagi bahwa setiap kita berpotensi punya sifat iri dengki gitu ya. Tinggal bagaimana kita bisa mengendalikannya. Nah, kita kendalikan dengan cara ikut bersyukur dengan kebahagiaan yang orang lain dapatkan. Ikut juga berduka, bersedih hati ketika ada kawan kita mendapatkan musibah. Gitu ya. Gitu. Wallahu a'lam. Seperti itu Seperti pemirsa. itu caranya. Dan ini next ada pertanyaan kedua dari Pak Dadang ini. Waduh. Tadi ibu sekarang bapak ini Pak. Ya. Ini tuh bagaimana cara mengatasi perasaan hasad dan menggantikannya dengan sikap positif. Bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari gitu Pak Ustadz. Ya, kita merasa iri kepada orang. Ya, panas barangkali ya. Wow, gitu ya. Dia lebih kaya dari kita. Gitu ya. Padahal dulu kita teman sebangku, ternyata dia bisa lebih kaya dari kita. Panas. Lalu kemudian kita kendalikan. Ini kita tahu ini sifat tak baik loh. Gitu ya. Kita sadar ini sifat tak baik, jangan dipelihara. Maka kita sampaikan doa, ya Allah, mudah-mudahan kekayaannya makin berkah. Anaknya soleh soleha. Itu cara mengendalikannya. Begitu ya. Kemudian rumah tangganya sakinah mawadah warohmah. Nah, itu kita doakan. Jadi cara untuk menghilangkan penyakit hasad adalah dengan cara mendoakan kebaikan kepada orang itu. Yang kita hasadin siapa? Tetangga kita. Kita doakan tetangga kita. Doa-doa kebaikan. Kalau kita kan tidak iri kepada orang, sing cilaka aja. Sing bangkrut. Bahaya. Nah, bahaya. Doa keburukan nggak nyampe pada orang itu, ya kembali lagi kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Gitu ya. Mengerikan seperti Ya. itu. Serem sekali ya. Iya. Ya Allah. Oke Pak Ustadz, nih ada lagi masuk dari Ibu Fitri. Ibu Fitri ini bertanya nih Pak Ustadz, bagaimana cara membangun budaya saling mendukung dan menghargai kesuksesan orang lain agar terhindar dari hasad? Budaya saling mendukung. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan.
saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, saling mensupport, memberi semangat dalam hal kebaikan. Kawan kita dalam mata kuliah ini dia belum paham, yuk bantu begitu ya, agar dia jadi paham gitu ya. Luar biasa, saling mensupport, saling memberikan dorongan gitu ya, saling mensupport, memberikan dorongan, dan pahala mual pahili gitu bahasa Sunda ya. Oh, Pak Ustadz betul. Nggak akan pahili, nggak akan tertukar. Kita tetap berusaha melakukan hal yang terbaik gitu ya. Itu salah satu cara untuk kita menghindarkan diri dari penyakit hasad, iri, dengki gitu ya. Dengan cara ya kita saling mensupport begitu ya. Dia berprestasi, kita support, kita ikut bersyukur, selamat ya, alhamdulillah Anda IPK-nya lebih besar begitu ya, dan lain sebagainya ya. Ikut bahagia dengan kebahagiaan yang orang lain dapatkan. Betul, gitu ya. seperti itu. Ya. Dan ya ternyata seperti itu nih pemirsa. Gimana nih tanggapannya Kang Agung, Kang Diki? Apakah seru banget nggak sih pembahasannya? Betul, seru banget pada hari ini terkait dengan hasad. Yang dimana Pak Ustadz ini tuh penyakit yang memang tanpa kita sadari Nggak sah. kita bisa juga melakukannya gitu ya Iya. Pak Ustadz ya. Dan tanpa sadar juga kita kayaknya, wah saya nih hasad ya pernah Iya, dulu. jatuhnya seperti itu, Pak Ya. Ustadz. Iya, tapi seperti biasa nih pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena ada yang mau lewat. Tapi buat kalian nih para pemirsa yang mungkin kepo, penasaran, pengen mengajukan pertanyaan kepada Pak Ustadz, boleh banget langsung dikontak aja ke nomor 0813 9447 7912. Dan ya jangan kemana-mana, tentunya bersama kami di Fajar Berkah, pasti berkah.